Bapak Kaprodi Pendidikan Ekonomi, Pak Dr. Andes Caryono, MSIE. Kemudian yang kami hormati Ibu Lina Rifda Novalin, yang di sini juga selaku Komisi Tugas Akhir, serta rekan-rekan mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019, dan mungkin ada juga angkatan yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, insya Allah walaupun tadi sempat mendung ya teman-teman semua, hari ini sudah cerah dan semoga bisa memberikan energi positif dan semangat untuk teman-teman semua bisa belajar bersama hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memasuki agenda acara, mungkin saya akan bacakan terkait nanti acara inti ya rekan-rekan semua untuk paparan materi. Jadi nanti materinya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Jaryono selaku koordinator program studi dan juga ketua komisi tugas akhir nanti terkait dengan teknis penyusunan outline. Kemudian materi yang kedua nanti disampaikan oleh Ibu Lina Rifda Novalin termasuk terkait dengan materi mengenai topik-topik terkini dalam pendidikan ekonomi yang nantinya menjadi masukan teman-teman semua ketika menyusun teks. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita ke agenda inti yaitu pemaparan materi. Nah, sebelumnya teman-teman semua tentunya sudah mengenal Pak Caryono nggih. Jadi beliau selaku koordinator program studi S1 Pendidikan Ekonomi, home base beliau di jurusan manajemen, konsentrasinya manajemen operasional, kemudian berbagai macam penelitian dan juga pengabdian tentunya beliau laksanakan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi di bidang manajemen, pendidikan, dan juga entrepreneur. Baik, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Jaryono. Monggo Pak Jaryono. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, termasuk juga nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara Academic Writing tahun 2022. Di sini sudah hadir ada Ibu Sili, ada Bu Lina Rifda, dan mungkin ibu-ibu bapak yang lain, dan juga teman-teman co-host yang sudah membantu melancarkan acara ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Siwi selaku moderator bahwa saya untuk menyampaikan penyusunan outline ya. Jadi memang ini acara sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dimulai dari prodi manajemen, kemudian kalau tidak salah untuk PE itu kita baru yang tahun yang kedua mungkin ya itu. Ini karena sebelumnya itu menggunakan micro proposal ya atau proposal mini gitu ya. Nah, tapi sekarang kita seperti juga prodi-prodi yang lain menyusun outline gitu ya. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Mudah-mudahan bisa lancar. Sudah nampak ya ininya apa PowerPoint-nya? Sudah nampak. Sudah, Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi ya mungkin kita berangkat dari academic writing. Sebetulnya academic writing itu kan karya tulis ilmiah sebetulnya ya. Karya tulis ilmiah. Outputnya ya karya tulis itu gitu ya. Jadi segala karya tulis yang dibuat berdasarkan kepentingan akademis. Nah, tentu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu harus formal, sistematis, dan bahasa ilmiah.
Nah, nanti jangan sampai kita menyusun skripsi dengan bahasa gaul gitu ya. Jadi nanti kacau gitu ya. Jadi bahasanya formal, kemudian ejaannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan pada tahun 2022 kalau tidak salah. Terus juga kalau bisa bahasanya itu bahasa sederhana gitu ya. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan itu seperti itu. Jadi mudah dicerna gitu ya. Ya boleh sih ada kalimat-kalimat majemuk seperti ada beberapa kata sambung itu boleh gitu ya. Tapi kalau kadang ada satu paragraf bisa hanya satu kalimat saja itu nanti pusing membacanya ya si pembacanya jadi pusing. Nah, ini adalah jenis-jenis academic writing, nah, termasuk diantaranya adalah skripsi. Jadi ada buku, ada essay, ada terjemahan, artikel penelitian, terus paper untuk conference, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi itu termasuk akademik. Nah, sekarang masuk ke topik inti yaitu outline ya. Jadi ketika kita menyusun skripsi dulu itu di PE itu langsung menyusun mini proposal. Tapi kemudian ada banyak masukan diantaranya karena sudah capek-capek membuat mini proposal, tapi ternyata misalkan topiknya sudah terlalu banyak sehingga tidak diterima oleh komisi studi akhir. Atau mungkin ada yang sama persis gitu ya, misalkan dulu pernah ngalami di jurusan manajemen saya pas awal-awal jadi kajur waktu itu ada yang sama persis, oh dilalah diberi dosen pembimbing kok ya sama gitu ya, jadi udah topiknya sama persis, dosen pembimbingnya sama persis. Nah setelah itu harus hati-hati sekali dan nah itu salah satu kenapa kita ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan ya, kita lebih memilih untuk outline dulu gitu ya. Outline dulu itu, outline itu kan hanya gambaran secara ringkas gitu ya. Belum proposal gitu ya. Kalau proposal kan udah lengkap, ada metode penelitian, ada ini. Nah, ini nanti kita lihat coba outline itu sebetulnya memuat apa. Itu bagus saya kira untuk panduan ya. Jadi tujuannya adalah untuk sebagai panduan dalam nanti menyusun skripsi kita. Nah ini mengapa kita menyusun outline? Jadi ini bisa untuk mendiskusikan ide penelitian gitu ya dengan komisi studi akhir, kita outline dulu gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita langsung proposal nanti seandainya itu tidak diterima oleh komisi studi akhir, maka akan menjadi sia-sia. Ketika outline itu bahkan outline itu bisa kita diskusikan mulai dari judul. Kita ketemu ini misalkan salah satu dosen yang kira-kira sesuai dengan ini kompetensinya, misalkan di bidang kalau di manajemen ada operasi, ada pemasaran, ada keuangan, tapi kalau di PE misalkan tentang metode pembelajaran atau yang lain misalkan ya, atau perilaku atau motivasi belajar gitu ya, itu bisa didiskusikan sebelum masuk ke komisi judulnya gitu ya. Nanti kalau udah ini maka baru maju ke komisi lengkap satu outline. Nah, kira-kira garis besar dari outline itu, ya outline itu memang garis besar ya, jadi garis besar proposal ya seperti ini. Itu hanya memuat secara ringkas saja, yaitu judul skripsi, latar belakang, formulasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi literatur, hipotesis. Nah, studi literatur itu bukan lengkap, ya, tapi studi literatur itu misalkan intinya saja, misalkan
underpinning teorinya gitu ya, teori utamanya yang diambil itu teori apa? Misalkan teori motivasi menurut Maslow atau mungkin teori pembelajaran menurut siapa gitu ya. Nanti akan didukung oleh teorinya juga. Terus nanti hipotesis gitu ya, hipotesis. Jadi gambaran hipotesis itu hanya kata-kata hipotesisnya saja. Misalkan diduga, misalkan literasi, misalkan ya literasi teknologi informasi itu bisa mempengaruhi motivasi belajar, misalkan, atau bisa mempengaruhi hasil pembelajaran atau hasil belajar atau prestasi belajar. Jadi hipotesis itu bukan pengembangan hipotesis, kalau nanti di proposal baru pengembangan hipotesis, tapi kalau di sini itu hipotesis. Jadi, gambaran dari hipotesis itu dicantumkan di. Terus model penelitian, nah model ini bisa hubungan antar variabel bisa. Terus misalkan kalaupun misalkan penelitian saudara itu eksperimen, misalkan kan berarti ada independent variable dan dependent variable. Misalkan akan menguji efektivitas pembelajaran student center learning misalkan, atau pembelajaran case based learning gitu ya, misalkan model pembelajaran learning misalkan. Itu modelnya bisa di ini apa. Jadi apa variabel yang mempengaruhi dan apa variabel yang mempengaruhi. Misalkan eksperimen gitu ya, terus menerapkan metode pembelajaran project based learning gitu ya, project based learning pengaruhnya terhadap misalkan motivasi belajar atau pengaruhnya terhadap hasil belajar itu bisa. Hubungan antar variabel biasanya. Atau model dinyatakan dengan model matematis juga bisa. Jadi model penelitian bisa dengan skematik, ya, bisa juga dengan model matematik. Terus metode penelitian nanti yang digunakan itu apa gitu ya, misalkan regresi ataupun eksperimen ataupun apa gitu ya. Terus jadwal penelitian dan referensi yang diacu gitu ya. Nah, itu garis besar dari outline atau apa-apa yang termuat di outline. Nah, ini prosedur outline mungkin saya langsung ke flowchart saja itu ya. Ini nanti sama dengan yang ada di flowchart. Nah, seperti ini kita mulai dari kiri atas ini. Nah, kita mulai terus persiapan, terus ini apa, kita ngecek persyaratan ya atau prasyaratnya. Kita ngecek prasyaratnya atau sudah atau belum memenuhi gitu ya. Kalau memenuhi langsung menyusun outline. Tapi kalau belum memenuhi kita penuhi persyaratan atau prasyarat. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Gita, prasyaratnya diantaranya adalah sudah mencapai sekian SKS, terus sudah mengambil mata kuliah Metopen nilai minimal C, dan seterusnya. Saya kira nggak terlalu banyak sih prasyaratnya gitu ya. Yang saya ingat itu minimal dulu itu 120, mungkin 115 sekarang ya, saya belum ngecek lagi gitu ya. SKS saya tidak ngecek, tapi yang jelas itu harus sudah mengambil mata kuliah Metopen gitu ya. Metopen dan minimal nilainya C. Nah, tentu saja ini untuk angkatan 2019 ada yang sedang ngambil, ada yang sudah ngambil. Terus mahasiswa menyusun outline ya, kalau misalkan sudah sesuai dengan prasyarat, menyusun outline, terus dikonsultasikan dengan komisi studi akhir. Ya, komisi studi akhir untuk saat ini itu ada saya, ada Bu Vina Rida, dan ada Bu Sutmisni Mulasiwi. Nah, kalau disetujui maka larinya ke sini ya. Tapi kalau misalkan belum, jadi masih ada revisi, direvisi.
direvisi sampai akhirnya disetujui oleh komisi studi akhir. Nah, kalau sudah sesuai outline-nya dan juga dilampiri dengan jurnal dan transkrip akademik, mahasiswa entry di SIA secara online. Nah, kalau kemarin-kemarin itu masih ada yang entry, ada yang tidak entry gitu ya. Tapi diharapkan untuk mulai tahun ini ya, mulai tahun ini itu mahasiswa entry di SIA. Kalau nggak salah masih SIA lama ya, SIA lama itu academic.ac.id gitu ya. Itu entry ya, entry nanti dimasukkan di situ ada judul terus tanggal, terus nanti oleh komisi studi akhir ya mahasiswa entry di SIA kemudian mendaftar juga ke admin ya, mendaftar ke admin untuk nanti di ini apa diusulkan alokasi pembimbing skripsi. Nah, nanti ya ini di PS tadi ya kan studi akhir itu mengalokasikan pembimbing skripsi di ini. Ini maksudnya adalah untuk ini ya mahasiswa entry di SIA dan juga skripsi di SIA juga gitu ya, itu untuk merekam gitu ya, merekam datanya kapan mahasiswa itu memulai skripsinya dan kapan nanti lulus gitu ya. Jadi nanti bisa untuk mendeteksi rata-rata penyusunan skripsi itu berapa bulan sih, berapa bulan atau berapa tahun, bulan lah. Mudah-mudahan sih tidak sampai lebih dari itu. Nah, kalau sudah dialokasikan itu nanti dikonfirmasi ke dosen pembimbing. Nah, nanti sebetulnya kalau kemarin sih di prodi manajemen itu pokoknya kalau misalkan dosen pembimbing itu tidak buka itu dianggap sebagai bersedia gitu ya. Tapi harusnya nanti dosen pembimbing itu nih loh kapan tahu ini apa tahu mendapatkan pembimbingan. Nah itu di SIA lama itu ada gitu ya, begitu kita buka masuk join ya atau login di SIA nanti akan muncul kita sebagai pembimbing itu nanti kelihatan mahasiswa yang menjadi atau diusulkan menjadi bimbingannya gitu ya. Nanti kita sebagai dosen ya, sebagai dosen pembimbing itu bisa ngeklik bersedia atau tidak bersedia. Apa ada dosen yang tidak bersedia? Ada gitu ya. Ada karena dulu saya yang enggak bersedia, pernah tidak bersedia karena bisa saja gitu ya, atau mungkin topiknya tidak sesuai bisa gitu ya. Jadi ini nanti disetujui, sebaiknya si dosen mengeklik persetujuan atau tidak. Nah, kalau setuju maka ini lanjut ke berikutnya. Jadi nanti admin membuatkan surat rekomendasi, terus outline dan surat rekomendasi dibawa oleh mahasiswa ke dosen. Ya, dosen pembimbing yang tadi sudah alokasikan. Nah, tapi kalau misalkan dosennya tidak mengeklik, ya tetap aja dibuatkan ya, dianggap bersedia. Nanti tetap dibuatkan rekomendasi di dalam surat rekomendasi itu sudah ada. Dan ada satu lagi sebetulnya di samping rekomendasi itu ada tugas sebagai pembimbing skripsi untuk kedua dosen baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Nah ini adalah flowchart khusus outline saja. Jadi nanti selesai itu ya udah bimbingan gitu ya, bimbingan sampai selesai. Nah ini kalau misalkan saudara sudah mengisi itu nanti komisi
itu bisa melihat ya sebagai komisi ini kan daftar usulan tugas akhir berdasarkan komisi tugas akhir. Nanti komisi tugas akhir itu bisa mengeklik ini apa, mengalokasikan jadi klik view terus mengalokasikan dosen pembimbing 1 dan seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak entry di SIA nanti tidak terekam gitu ya, tidak terekam di SIA. Jadi sebaiknya mulai hari ini itu nanti kalau mahasiswa mau menyusul outline itu sudah nanti kalau ya misalkan outline-nya sudah disetujui daftarlah di SIA terus nanti proses selanjutnya biar terekam secara online seperti itu. Terus saya kira ini di apa? Saya hanya untuk sekilas saja ya karena di metode penelitian yang mata kuliah metopen sudah di judul skripsi. Ini judul skripsi itu sama dengan judul skripsi yang nanti akan di proposal buat judul skripsi yang di outline itu sama persis dengan yang di proposal. Ya, jadi, misalkan ini ya keputusan guru menggunakan metode pelajaran learning, pengujian teori of plan behavior misalkan. Terus adopsi teknologi informasi, desain media pembelajaran digital SMA. Ini hanya contoh saja ya. Jadi di outline itu cantumkan judul. Terus kemudian latar belakang. Nah, latar belakang itu biasanya memuat fenomena ataupun business gap. Kenapa penelitian itu penting? Nah, ini tentunya sudah dibahas di metopen lah ya. Bahkan kalau nggak salah itu di mata kuliah metopen itu sudah diberi tugas untuk menyusun. Nah, ini contoh background atau latar belakang gitu ya. Terus perumusan masalah gitu ya. Kan seperti ini gitu ya. Bebas ya ada juga yang perumusan masalah itu berbentuk pertanyaan juga ada. Apakah ini berpengaruh terhadap ini gitu. Terus tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada yang memisah tujuan utama dan tujuan rinci gitu ya atau tujuan secara detail gitu ya. Ini hanya contoh saja karena semua sudah dibahas di mata kuliah. Terus ada manfaat penelitian, ada manfaat praktis. Jadi maksudnya isinya sederhana saja gitu. Bahkan kalau misalkan latar belakang itu hanya poin-poin saja nggak apa-apa gitu ya. Jadi tadi kan di sini latar belakangnya cukup panjang gitu ya. Nah, nanti bisa saja misalkan latar belakangnya itu hanya poin-poin saja. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, terus ada manfaat, terus kemudian studi literatur itu dijelaskan pustakanya gitu ya. Pustaka yang direview, terus gambaran hubungan antar variabel. Seperti itu. Jadi nggak sampai misalkan pengertian terus ini menurut penelitiannya ini hasilnya ini itu nanti di proposal. Jadi yang ada di outline itu yang sederhana saja. Jadi gambaran hubungan antar variabel boleh terus jelaskan yang direview atau yang diacu gitu ya. Lalu hipotesis. Nah, hipotesis contohnya apa ya? Ya, hipotesis itu kan memberikan arah yang bisa sebagai perumusan penelitian. Dan seterusnya nanti ini karena sudah dibahas, mungkin nggak perlu saya ulang-ulang. Ini contoh saja gitu ya, misalkan nanti di outline itu hipotesisnya langsung seperti ini. H1, H2, H4. Terus, nah model penelitian itu bisa skematik seperti ini, bisa juga persamaan. Ya. Oh. Tapi kalau misalkan ini apa? Misalkan eksperimen ya tidak perlu dibuat gini gitu ya. Misalkan eksperimen itu ujinya itu sebelum dan sesudah atau misalkan pakai variable kontrol, kelompok kontrol misalkan atau kontrol group itu bisa dijelaskan.
Nah, metode penelitian itu disebutkan apakah eksperimen ataukah survei gitu ya. Jadi salah satu metode penelitian. Dan jadwal itu bisa dibuat di macam Gantt chart ini. Nah, terus referensi. Nah, tentu saja sudah referensinya tinggal menyebutkan artikel utama dan artikel pendukungnya serta mungkin buku-buku yang. Nah, cara penulisannya itu sama dengan ini ya, di penulisan di proposal itu referensi. Nah, kalau referensi itu mungkin tidak semua gitu ya, tidak semua. Mungkin hanya ya mungkin 3-5 lah ya, 3. Kalau misalkan jurnal gitu ya, yang dicantumkan referensi di outline gitu ya. Lalu strategi penyusunannya, mungkin ini hanya tips saja. Di academic writing yang baik itu sebaiknya itu bahasanya formal ya, pemikiran. Berangkat dari pemikiran kritis, menggunakan kata ganti orang ketiga, ya, kata pasti bisa ya, maksudnya gitu ya, menggunakan kata ketiga. Bertujuan memecahkan masalah, memiliki struktur yang sistematis, didukung dengan argumentasi logis, dilakukan dengan menggunakan metode yang valid, mencantumkan referensi menggunakan kosakata. Nah, ini cara efektif untuk menemukan ide karya ilmiah, meningkatkan kepedulian dan sikap kritis, menjelajah internet, membaca buku dan jurnal ilmiah, diskusi dengan dosen, memperhatikan keadaan lingkungan dan berpikir kreatif dalam menghadapi masalah. Itu supaya kita bisa ini bisa cepat menemukan ide penelitian. Ini masih ya, tanamkan pola pikir yang benar bahwa tidak ada ide yang salah atau benar gitu ya. Bulatkan tekad, berpikir terbuka, berpikir secara out of the box, memiliki minat dan rasa ingin tahu pada suatu tertentu dan pahami dan tentukan metode. Terus di awal itu ya, kalau ada teori itu kita sebutkan, gitu ya. Kita sebutkan. Kan biasanya mungkin ada beberapa teori yang digabung, gitu ya, digabung satu. Contohnya misalkan ada teori of plan behavior, gitu ya. Misalkan ini apa? Misalkan perilaku untuk meneliti perilaku dosen menggunakan metode pembelajaran tertentu gitu misalkan yang kita ini apa ya, nah ini bisa survei itu ya tidak harus eksperimen ya kita menggunakan teori of behavior atau mungkin teknologi acceptance model atau TAM gitu. Itu penelitian perilaku yang diterapkan di pendidikan ekonomi tidak masalah. Terus mungkin ada teori yang terkait dengan motivasi pembelajaran ya central motivate, terus teori motivasi Maslow, teori motivasi fisiologis, teori pengkondisian dan sebagainya lah banyak teori yang kita pelajari selama proses. Ini sebagai contoh saja ini saya lupa ini contohnya masih manajemen ya. Ini diabaikan saja. Ini contohnya yang PE itu ya. Terus cari jurnal sebagai artikel utama maupun artikel, lalu pelajari jurnal tersebut apa yang diteliti oleh jurnal tersebut gitu deh Mas. Apa yang diteliti, terus bagaimana metode yang digunakan dan apa temuannya, serta dilihat implikasi maupun saran dan selanjutnya. Itu bisa ini apa? Bisa untuk memunculkan ide penelitian kita. Jadi semakin banyak membaca jurnal, itu semakin terbuka insight kita, jadi kita bisa cepat menemukan penelitian. Kalau tadi ada yang menanyakan
apakah yang outline yang sebagai tugas di Metopen itu bisa digunakan atau diteruskan? Oke, bisa gitu ya, bisa sekali gitu. Kalau ya misalkan dalam ketika saudara menempuh mata kuliah Metopen diberi tugas, terus saudara sudah berpikir berpikir ini nanti akan kita pakai untuk ini, untuk skripsi beneran. Bisa, ya bisa sekali, itu malah jadi lebih cepat ya. Tapi kan kadang ada yang ini yang penting ngumpulin tugas jadi asal-asalan gitu ya. Yang penting ngumpulin tugas untuk memenuhi syarat di Metopen itu ya. Nah itu ya boleh diganti gitu ya. Boleh diganti misalkan karena tidak puas dengan outline yang sudah dibuat di Metopen, maka menyusun lagi, baru lagi topik yang berbeda itu ya silahkan saja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dipakai outline yang sudah dikumpulkan melalui Metopen itu menjadi lebih tepat. Nah, kalau sudah ini ya tadi sudah barulah kemudian tentukan judul dari penelitian tersebut dan buatlah outline seperti pada panduan. Nah, sekarang jurnal saya merasa perlu ini kadang-kadang membaca jurnal itu juga perlu perlu taktik gitu ya atau perlu tip gitu ya. Jadi kalau membaca jurnal itu biasanya jurnal itu terdiri dari ini. Jadi ada abstrak, ada introduction, ada method, ada result, ada discussion, ada reference. Nah, jadi saran dari beberapa ahli gitu ya, itu justru jangan membaca ininya, jangan membaca abstraknya. Abstrak memang menggambarkan keseluruhan, tapi nanti kita jadi terpaku pada abstrak. Jadi jangan dimulai dari membaca abstrak. Jadi ini justru start from introduction, jadi latar belakangnya dulu. Latar belakang atau pendahuluan kita baca dulu, terus cari pertanyaan besarnya buat rangkuman. Jadi ini dimulainya itu bukan dari abstrak, tapi dari latar belakang atau introduction. Cari pertanyaan besarnya buat rangkuman tidak lebih dari 5, ini ketutup. Terus buat diagram atau alur kerja dari bagian metode, terus baca bagian hasil, lihat bagaimana kesimpulan, lihat kembali bagian abstrak. Nah ini abstrak malah dilihat terakhir. Untuk memastikan pemahaman kita terhadap kesimpulan. Jadi itu teknik untuk membaca jurnal, memahami isi dari jurnal. Kalau kita membaca jurnal, mungkin kita membaca jurnal itu jurnalnya yang kita sukai gitu ya. Misalkan jurnal tentang motivasi atau tentang prestasi belajar atau tentang metode pembelajaran itu kita sudah sudah concern dulu gitu ya. Kita sudah suka dulu, terus kemudian kita menentukan jurnal-jurnal yang akan kita baca. Nah, nanti akan Tapi kalau misalkan kita masih gambaran kosong ya nggak apa-apa. Semakin banyak membaca jurnal. Tapi kalau sudah dipandu dari concern kita gitu ya, kita misalkan perilaku gitu ya, perilaku, mungkin jurnalnya sudah terarah. Tapi kalau masih kosong, gambaran kosong, itu kita bisa jurnal apa. Nah ini saya cantumkan link QR untuk link jurnal di PE Unila, di PE Unesa, PE Unes, PE Universitas Lampung, terus PEUM, PEUND, PEUNES. Nah ini bisa nanti untuk lihat lihat pada umumnya itu open system, open journal ya, open journal itu bisa download secara free atau gratis. Jadi nanti kalau misalkan sudah masuk ke jurnal itu, sudah scan QR ini, masuk ke jurnalnya, biasanya itu ada di di tab
tab current ataupun arsip gitu ya. Kalau yang current itu berarti yang edisi terakhir atau volume terakhir. Terus kalau yang arsip itu berarti yang edisi-edisi sebelumnya gitu ya. Jadi banyak banyak contoh, nanti kita bisa lihat judulnya dulu terus kemudian baru nah, kita sukanya di apa. Ini banyak, tapi ini baru 8 ya, 8 jurnal. Sebetulnya banyak sekali, termasuk juga jurnal internasional. Silakan aja di searching sekarang lebih mudah. Kalau di beberapa perguruan tinggi memang sudah ada langganan jurnal ya, langganan jurnal internasional. Tapi di kita belum tahu. Tapi ada juga yang itu ada jurnal. Saya lupa ininya apa linknya. Tapi ada yang dari kementerian ada. Terus ini dari jurnal-jurnal yang lokal. Nah, format outline itu ini singkat saja mungkin nanti daripada waktunya ini ya. Nah, ini kan tadi udah disebutkan. Jadi dibuat kotak-kotak seperti ini, nanti isinya singkat. Terus nanti komisi studi akhir itu sebetulnya ini bukan harus saya ya, karena ada Bu Lina Rika, ada Bu ini masih itu ya. Jadi nanti ini jangan diisi nama saya. Ini yang tanda tangan tidak harus saya gitu ya, yang penting anggota. Terima kasih. Demikian mungkin Mbak Siwi, nanti kita lanjutkan kalau yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Jaryono. Rekan-rekan semua tadi sudah dijelaskan secara detail ya tentang teknis penyusunan outline sampai pengajuannya, sampai bahkan inputting juga di Sialama ya teman-teman semua. Harapan kami di Komisi Tugas Akhir tentunya ini bisa diperhatikan dengan baik, sehingga harapannya ketika kalian sudah tahu tekniknya, bahkan tadi sampai teknik membaca jurnal ya, jadi betapa pentingnya teman-teman semua punya banyak referensi jurnal, baik itu nasional maupun internasional, yang mana ini bisa memperdalam ya kajian teman-teman semua ketika nanti menyusun TA, sehingga latar belakangnya sudah dilengkapi dengan teori-teori yang bisa teman-teman ambil dari buku ataupun dari jurnal baik nasional maupun internasional. Baik Pak Jaryono, ini sudah ada satu pertanyaan, mungkin mau dijawab dulu nggih Pak? Saya bacakan terlebih dahulu nggih Pak Jar. Monggo. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Samini. Izin menanyakan beberapa hal, Pak. Yang pertama, untuk outline yang diajukan ke Komisi Tugas Akhir, namun tidak di ACC, itu harus mengulang dari awal atau bisa memperbaiki bagian tertentu, lalu bisa diajukan lagi dengan topik yang sama. Kemudian yang kedua, outline yang sudah dibuat di mata kuliah metodologi penelitian itu sudah bisa mulai direview oleh komisi TA atau harus menunggu semester 7 dulu, Pak. Kemudian yang ketiga, bagi mahasiswa yang memiliki kesempatan memilih dosen pembimbing TA, itu mekanismenya yang harus dilakukan seperti apa? Oke, monggo Pak Jaryono. Jadi yang pertama itu kalau misalkan ada yang tidak disetujui gitu ya. Nah itu mungkin kasus per kasus ya Mbak Sabini. Jadi ada juga yang memang mungkin topiknya sudah ada yang sama persis, itu mungkin perlu diganti total gitu ya misalkan. Atau bisa juga mungkin oleh komisi hanya disarankan untuk menambah variabel, bisa saja gitu ya. Jadi nanti per kasus ya, jadi per kasus nanti ditanyakan kepada komisi yang menangani. Jadi biasanya kemarin itu Mbak Siwi sama Mbak Lina ya kalau ini apa pengajuan outline. Oke, gitu ya. Pak Jar. Nah, jadi nanti dikonsultasikan dengan komisi yang menangani harus apa, perbaikannya harus apa gitu. Kalau memang harus diganti total ya diganti total, tapi mungkin tidak perlu kalau misalkan apa namanya, misalkan kekurangannya hanya
oh ini kalau misalkan ditambah variabel kontrol misalkan, atau kalau misalkan eksperimen itu cara ininya apa, cara samplingnya. Kalau samplingnya biasanya sih nanti kalau di proposal ya. Seperti itu saya kira. Terus yang kedua tadi apa ya, lupa. Pertanyaannya ada di sini ya. Terkait yang mata kuliah Metopen Pak tadi Pak. Atau sudah boleh langsung direview komisi Oh, TA atau nunggu semester 7 gitu Pak? oh, kalau di review sih boleh gitu ya, boleh, boleh kapan saja. Cuman nanti kalau misalkan untuk mengajukan, untuk apa, mengentry di SIA, terus untuk mengajukan supaya mendapatkan pembimbing akademik itu harus sudah memprogram. Oke. Kalau sudah memprogram TA itu baru baru bisa dilanjut gitu ya, baru bisa dilanjut untuk dialokasikan dosen pembimbing. Tapi kalau misalkan sebelumnya sudah konsultasi dulu ya enggak gitu. Terus apa yang ketiga, memiliki kesempatan Oke. dosen. Bukan ya. Oh, yang ketiga apa Yang ini? ketiga terkait kalau diberi kesempatan untuk memilih dosen pembimbing tugas akhir, Pak, mekanismenya seperti apa? Oh, pembimbing TA. Itu biasanya yang ini apa, yang mengikuti ini apa, kegiatan ya, kayak PIMNAS gitu ya kalau nggak salah, itu memang diberi kesempatan untuk ini apa, ya PIMNAS itu kan macam-macam, ada PIMNAS kewirausahaan, ada PIMNAS penelitian. Nanti di ini aja, kalau misalkan ini diajukan aja kan, kalau memang mempunyai kesempatan itu, ada memenuhi syarat, nanti diajukan aja ke prodi melalui admin, nanti akan dilakukan seperti itu. Mungkin itu Mbak sih. Oke, baik. Mbak Samini masih ada feedback? Terima kasih Pak Bu. Oke, ya. Jadi tadi sudah terjawab ya Mbak Samini terkait dengan 3 pertanyaan tadi. Yang pertama untuk pengajuan outline terkait revisi ya. Jadi memang itu nanti case by case ya, tidak bisa disamaratakan masing-masing individu nanti ketika di komisi tugas akhir itu apakah langsung mental total kemudian ganti keseluruhannya gitu. Jadi nanti pasti komisi tugas akhir tentunya mereview terlebih dahulu ya, bahkan biasanya mengkonfirmasi juga via wawancara, bisa by phone atau bisa diminta ketemu langsung atau juga via Gmeet dan lainnya gitu ya. Jadi terkait hal itu nanti tergantung komunikasi teman-teman semua dengan dosen komisi tugas akhirnya ya. Jadi biasanya ada yang dikonfirmasi dulu wawancara ya, nanti dari situ terlihat reviewnya bagian mana, mungkin hanya bagian latar belakang ya, berarti cukup dilengkapi yang itu bisa diajukan perbaikannya lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata topiknya mungkin sama ya, sama persis, bahkan ada beberapa kali saya juga menjumpai yang judulnya itu sama gitu ya. Kemudian yang diteliti juga sama, mahasiswa pendidikan ekonomi gitu. Kemudian eh, hanya beda angkatan seperti itu ya. Nah, itu mungkin nanti dari Komisi TA juga akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, mungkin bisa menambahkan variabel lain seperti itu atau yang lainnya. Kemudian tadi yang kedua juga sudah terjawab ya, Mbak Samini terkait tugas Metopen ya. Jadi teman-teman semua tentunya sudah menyusun ya outline bersama dosen Metopen yang itu sebetulnya boleh-boleh saja ketika akan dikonsultasikan dengan komisi tugas akhir. Hanya memang untuk memenuhi administratif ya tentunya bisa diinput ketika sudah mengambil TA seperti itu. Itu kemudian ini belum ada pertanyaan lagi. Nanti teman-teman semua yang muncul ide pertanyaan yang mungkin ada yang perlu diperjelas, silahkan bisa ditulis saja di kolom chat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ke narasumber kita yang kedua, Bu Lina Rifda. Monitor, nggih. Siap.
Oke, baik rekan-rekan semua, untuk narasumber kedua ini nanti bersama Bu Lina Rifda ya, melengkapi informasi berikutnya tentang topik-topik terkini mengenai outline ya. Jadi tips nih biar teman-teman semua nanti ketika maju outline ke komisi tugas akhir itu sudah punya ide judul yang memang relevan ya dengan kondisi saat ini, dan harapannya jadi nggak mental nih di komisi TA, bisa lancar selanjutnya sampai dapat pembimbing gitu ya Bu Lina. Oke, Bu Lina ini dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi. Beliau menyelesaikan program magisternya di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian saat ini juga beliau sebagai Kepala Laboratorium Perkantoran di FEB Unsud. Oke, baik teman-teman semua, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan ke Ibu Lina Rifda. Silahkan Bu Lina. Ya, baik. Terima kasih Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Jaryono MSIE selaku Korprodi Pendidikan Ekonomi, kemudian Bu Siwi selaku moderator hari ini, adik-adik mahasiswa yang saya cintai ya dan saya banggakan tentunya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah ini acara kedua nggih Pak untuk academic writing. Semoga nanti teman-teman setelah sudah mengetahui tadi gambaran outline dari Pak Jaryono, apa saja yang harus diisikan di dalam outline tersebut, nanti teman-teman bersemangat ya. Bersemangat artinya, oh ternyata nggak banyak sekali yang harus dipersiapkan. Kalau dulu kan mini proposal itu agak lumayan tebel ya teman-teman karena isinya banyak. Nah sekarang sudah dipermudah, hanya outline saja. Nanti bagaimana teman-teman menangkap peluang yang dengan outline yang lebih sederhana ini formatnya daripada yang mini proposal, langsung nanti ketika mengajukan bisa diterima. Nah, oleh karena itu silahkan nanti teman-teman memikirkan ya topik apa yang nanti kira-kira teman-teman minati, dan memang itu tadi seperti yang dikatakan Bu Siwi itu belum banyak yang mengambil gitu ya. Nah, saya izin share screen. Saya akan menjelaskan dulu ya terkait dengan topik itu apa. Nanti baru akan saya sajikan terkait dengan contoh judul-judul yang sudah banyak diambil oleh teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi. Harapannya sih teman-teman nanti lebih variatif lagi dalam memilih topik-topik itu. Nah, yang pertama saya jelaskan ya mengenai topik penelitian. Nah, biasanya teman-teman itu sudah memiliki gambaran mengenai saya kayaknya tertarik meneliti tentang apa gitu kan ya. Tapi biasanya nanti tertarik saja gitu. Tidak ada tindak lanjut untuk mencari entah itu referensi atau literatur yang sesuai. Nah, dari ketertarikan itu sebenarnya teman-teman itu bisa mencari ya, mematangkan ya apa yang disukai ya terkait dengan literatur-literatur tadi kan bisa diakses ya. Pak Jaryono sudah memberi barcode tadi banyak untuk akses ke jurnal-jurnal yang ada di universitas lain ya, yang di sana ada pendidikan ekonomi tentunya ya untuk menjadi referensi teman-teman. Nah, itu tadi yang terkait dengan topik ya, topik yang menarik, tapi teman-teman tentunya kalau udah tertarik ya harus melanjutkan ya. Ada lagi yang mungkin sampai sekarang karena belum waktunya mengajukan ya, itu masih kalau ditanya nanti pengen meneliti apa gitu, masih bingung ya, masih bingung. Belum tahu, nah, belum tahu. Nah, sebenarnya sih dari tugas Metopen itu sudah ada gambaran harusnya ya teman-teman itu nanti mau tertarik meneliti di bidang apa gitu. Bahkan semester lalu itu mungkin Pak Jaryono terus saya juga di email oleh Prof. Suli untuk topik-topik mahasiswa yang menarik ya. Jadi menurut Prof. Suli itu topik-topik itu tuh bisa dilanjutkan untuk skripsi.
Dan itu saya di email itu diminta oleh Prof. Suli untuk menindaklanjuti ya topik-topik tersebut gitu. Nah, maka dari itu seriuslah untuk melanjutkan ya topik-topik yang teman-teman itu minati. Nah, bagi yang belum terfikirkan sama sekali, ini kita mau ada program magang kan ya, magang ataupun yang tidak ikut magang, yang 11 orang itu ya PPL lah. Nah, di situ adalah kesempatan terbaik ya untuk teman-teman bisa menggali permasalahan-permasalahan ya sehingga yang ada di sekolah tentunya sehingga nanti menemukan apa sih yang akan bisa saya teliti seperti itu. Oke. Nah, kalau di pendidikan ekonomi ya kita itu kan memiliki visi misi, kemudian kita sudah menyusun kurikulum ya yang apa itu namanya sesuai dengan visi misi tadi ya, dan itu lingkupnya itu banyak ya yang bisa dijadikan topik penelitian teman-teman. Ada metode pembelajaran yang misalnya ketika nanti teman-teman sedang magang ataupun sedang PPL ya, teman-teman melihat di sekolah ataupun di kampus lah, di kelas misalnya, di kelas kita sendiri misalnya, ada hal-hal yang kira-kira teman-teman tuh terusik ya, terusik untuk meneliti. Nah itu silahkan ya, misalnya metode di dalam pembelajaran di masa pandemi ini bagaimana, itu silahkan ya, itu tentunya menarik ya untuk diteliti. Kemudian bagaimana model evaluasi pembelajaran di masa psikologi pendidikan berarti tentang entah itu kesiapan mahasiswanya, entah itu tentang motivasinya, pokoknya yang berkaitan dengan internal si siswa ataupun mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran misalnya. Kemudian ada pengantar pendidikan ya, ini nanti bisa meneliti lingkungan pendidikan tuh seperti apa ya, kemudian pertumbuhan siswa ya sesuai dengan usianya dikaitkan dengan proses dia belajar itu bagaimana, itu juga bisa nanti menjadi topik untuk penelitian ya. Dan ini topik-topik ini sampai dengan etika ini kan yang terkait dengan pendidikan. Terus bagaimana Bu kalau misalnya saya tertarik dengan selain pendidikan gitu, silahkan. Di sini kita di dalam kurikulum kita juga mengandung ada pembelajaran kewirausahaan ya. Di sini juga silahkan bagi teman-teman yang ingin. Jadi jangan yang jauh sekali juga ya, walaupun kita sebenarnya di dalamnya banyak bidang ilmu ya yang kita pelajari, ada manajemen, ada akuntansi, ada ISP, tetapi kita juga memiliki batasan ya, batasan yang mana ketika teman-teman nanti terlalu umum ya, nanti teman-teman juga tidak bisa terlalu mendalam mengenal topiknya, dan juga itu sudah ada ranah di prodi yang lain gitu ya. Jadi ambillah yang memang sesuai dengan visi misi pendidikan ekonomi. Insya Allah saya, Bu Siwi, Pak Jaryono selaku komisi kita akan mengetahui ya ketika mahasiswa itu mengajukan tentang A, B, C, oh ini terlalu luas, oh ini sudah sesuai dengan pendidikan ekonomi, nanti kami akan memutuskan, oh ini sudah layak atau belum. Soalnya kadang kelihatannya judulnya tuh menarik sekali, tetapi ketika diwawancara gitu pendalaman teman-teman terhadap topik itu kurang, sehingga kita juga wah ini jangan hanya bagus topiknya, tapi teman-teman juga harus mendalami. Berarti kan teman-teman jangan yang terlalu masuk ke ranah bidang yang lain, gitu. Lebih banyak ke dunia pendidikan. Walaupun tadi silahkan untuk misalnya kewirausahaan dan sebagainya, ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ini yang mungkin saya Bu Siwi mengalami dan juga teman-teman mungkin dapat cerita ya dari kakak-kakak tingkat, misalnya udah mulai nanya-nanya gimana sih kalau ngajuin outline gitu kan. Nah tadi dari format outline yang sudah disampaikan Pak Jaryono kan kita melihat ya biasanya itu cuma 2 atau 3 lembar teman-teman outline itu. Tetapi apakah itu berarti teman-teman akan langsung di ACC? Tidak teman-teman. Jadi
Jarang sih saya langsung meng-ACC, itu pun yang saya langsung ACC itu pasti yang dia sudah ketika ditanya itu sudah benar-benar, walaupun di outline cuma ditulis 2-3 kalimat tentang metode misalnya, tapi dia ketika saya wawancara itu mampu bercerita, ya sudah ada bayangan dia mau apa gitu ya di dalam penelitiannya. Nah, sehingga teman-teman itu tadi jangan terjebak bikin outline sederhana berapa kalimat gitu ya. Tetapi ketika diminta menjelaskan secara lisan gitu blunder, bingung ya, blunder sendiri. Nah, itu biasanya pasti akan belajar lagi ya Mbak ya, kayaknya belum memahami topiknya gitu. Atau misalnya sudah bagus tapi waduh, ini udah banyak ini yang mengajukan seperti ini, variasinya kurang gitu ya. Nah, nanti jangan protes dulu ya. Nanti untuk tahu variasinya sebenarnya dari penelitian PE yang belum banyak diambil itu yang mana, teman-teman tuh bisa mengakses ke Bu Yuli Chandra. Beliau itu punya daftar ya, daftar judul-judul yang sudah diajukan oleh mahasiswa. Beliau sudah ngeprint. Jadi silahkan teman-teman bisa via WA mungkin meminta data ataupun ketika ke kampus ya mampir ke admin PE yang sekarang ada di depan jurusan manajemen ya untuk melihat ya variasi yang sudah diajukan oleh kakak-kakak tingkat seperti apa gitu. Karena walaupun mungkin tidak nyateti banget satu-satu nggih Pak Jar, tapi biasanya saya maupun Bu Siwi atau Pak Jar pasti ingat lah ini kemarin baru aja ngajuin kayak gini. Mbok yang lain kan gitu ya. Bosen dengan ini gitu ya, kurang variatif gitu. Sehingga teman-teman yang sekarang ini memang kami menuntut teman-teman, menuntut ya, kayaknya berat ya, meminta lah ya, meminta teman-teman untuk lebih variatif ya, variatif, kemudian menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini ya, terutama sedang COVID ini banyak sekali yang bisa diangkat ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya realita yang saya gambarkan di sini, teman-teman itu kadang kan mengejar waktu saja ya. Jadi, waduh temanku udah ngajuin, ya udah aku bikin gitu kan. Tetapi tidak memahami apa yang hendak diteliti itu apa gitu. Sehingga tadi ketika diwawancara ya jawabannya nggak lancar, kemudian bingung sendiri ya. Nah, ini pengalaman ya teman-teman yang sering saya temui ketika wawancara. Di outline itu kan tidak ada rumusan masalah kan, kalimat ataupun sub rumusan masalahnya tuh nggak ada di situ. Nah, walaupun di situ nggak ada, wong namanya mau penelitian, ya kalian tetap harus tahu apa sih rumusan masalah dalam penelitian yang saya ingin lakukan, gitu kan? Rumusan masalah itu kan yang nantinya itu menjadi goal atau tujuan akhir penelitian. Nah, kalau ditanya, ini rumusan masalahnya apa? Masalahnya apa, Mbak? Misalnya. Dia bingung karena di outline itu tidak ada sub tentang rumusan masalah. Malah ada yang tanya teman-teman, maaf Bu, rumusan masalah itu apa? Waduh, ini kacau sekali kalau seperti ini. Udah kamu belajar lagi. Akhirnya kan seperti itu, ya. Jadi tadi intinya jangan terjebak dengan tulisan yang hanya dituliskan di outline saja. Tetapi apa yang teman-teman tuliskan di outline ya, itu di belakang itu teman-teman tuh memang sudah mempersiapkan, kemudian mematangkan apa yang teman-teman ingin lakukan gitu ya. Harus punya gambaran. Oke. Nah, kita tentunya ketika menginginkan suatu topik ya, kita itu kan harus mencari masalah ya. Memang orang skripsi itu kan tugasnya mencari masalah ya. Nah, di sini kita harus tahu ya, jangan sampai di sana tidak ada masalah, tapi karena teman-teman itu sudah kenal dengan misalnya sekolah itu sudah friendly sekali ya, sudah sudah terbuka sekali dengan teman-teman untuk di sana teman-teman melakukan penelitian dan sebagainya, teman-teman itu asal bikin judul. Nah, tidak ada datanya ya. Tidak ada datanya, asal bikin judul, sehingga ketika
kita mewawancara, nah kan pasti kita bertanya, ada masalah apa di tempat ini, gitu kan? Nah, kalau memang teman-teman itu berangkatnya dari judul baru mencari masalah, teman-teman pasti akan kesulitan. Tapi seharusnya teman-teman itu membuat topik atau judul itu berangkat dari masalah. Nah, misalnya teman-teman kok pas PPL atau magang nanti menemukan merasa ya atau melihat ataupun melihat data misalnya, loh pandemi ini nilai siswa itu menurun gitu ya. Nah, diperlihatkan misalnya daftar nilai ya, daftar nilai atau gurunya cerita, pandemi ini menurun nilainya, terus pada jarang masuk kalau online, kendala sinyal, kendala macam-macam. Nah, itu kan diceritakan. Nah, kalian tertarik, berarti pembelajaran di masa pandemi ini banyak permasalahan ya. Nah, jadi kalian sudah menemukan masalah ya. Kemudian ketika sudah menemukan masalah, coba kalian cari literatur. Apakah ada literatur yang bercerita bahwa pembelajaran secara daring itu seharusnya begini ya. Nah, yang seharusnya dengan kenyataan kan berbeda ya. Nah, itulah ketemu yang namanya masalah ya. Nah, sebenarnya kan masalah-masalah itu tuh ada banyak sekali di sekitar kita. Tapi bagaimana kita bisa menangkap masalah-masalah yang ada, kemudian kita mengkaitkan atau mencari dengan literatur pendukungnya. Kalau memang ada, bagus, silahkan baru itu menjadi topik penelitian atau bisa diturunkan lagi menjadi judul penelitian seperti itu. Jadi jangan judul dulu baru cari masalah. Pasti kalian kesulitan kalau yang seperti itu. Ya, harus masalah dulu baru mengangkat topik gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya. Nah, sumber masalah ya. Sumber masalah itu banyak ya. Kalian bisa mencari masalah atau menemukan masalah itu kalau kalian itu memiliki minat pada sesuatu ya. Misalnya kalian minat pada media pembelajaran terus gemes ya sama mungkin media yang dipakai dosen ataupun gurunya, kenapa sih harusnya begini kok ini begini. Nah, kalian kan saya bisa bikin yang seperti ini gitu misalnya ya. Kalian tadi bisa eksperimen ya, karena melihat kegemesan tadi gurunya pakai PPT aja ya, dosennya seperti saya mungkin pakainya PPT terus kan, padahal kalian bisa membuat yang lebih dari PPT misalnya. Terus kalian coba misalnya pakai yang video video scribe misalnya, pasti kayaknya hasilnya lebih bagus. Silahkan kalian buktikan hal itu berdasarkan minatmu terhadap membuat media pembelajaran itu. Kalau misalnya memang hasilnya lebih bagus, kemudian ada penelitian-penelitian sebelumnya yang memang menyatakan bahwa ketika menggunakan media video scribe itu hasilnya lebih bagus, ya silahkan, itu bisa untuk diteliti seperti itu. Kemudian masalah sosial, tadi yang seperti saya ceritakan ya, kalau di dunia pendidikan ya hambatan misalnya tadi sinyal dan sebagainya, itu kan kadang teman-teman walaupun tidak mengajar pasti merasakan ya, temanku ini kok jarang join gitu kan, ada kendala sinyal dan sebagainya. Kemudian ada masalah sosial lain yang misalnya terjadi di lingkungan belajar si siswa, itu silahkan ya diangkat menjadi topik penelitian. Kemudian kalian memiliki inspirasi dari riset sebelumnya, itu juga silahkan. Tapi tadi riset sebelumnya ya jangan yang kakak tingkatnya tuh sudah ngambil, itu banyak sekali, jangan ya. Cari yang walaupun itu dari riset sebelumnya yang tetap unik gitu ya, yang unik, yang agak beda gitu ya. Kemudian mungkin dari pertemuan ilmiah yang teman-teman ikuti, kalian jadi memiliki ide gitu ya. Nah, ini cerita sedikit. Saya pernah penelitian experiential learning ya. Nah, saya
punya ide itu ketika saya mengikuti seminar Aspropendo. Jadi dulu pas awal-awal ya jadi dosen gitu kan, ada seminar Aspropendo di Solo itu Bu Siwi. Kemudian pembicaranya itu menceritakan bahwa beliau melakukan riset ya, riset dengan menerapkan experiential learning di kelasnya untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Bagi saya saat itu experiential learning itu hal yang baru dan menarik buat saya. Nah, setelah itu saya meneliti tentang hal itu. Nah, itu hasil ide saya yang saya dapatkan dari riset sebelumnya sebenarnya, cuma itu disampaikan ketika pertemuan ilmiah seperti itu. Itu juga bisa, teman-teman. Ya, yang penting kan objeknya berbeda ya. Beliau melakukan di kampus beliau ya, saya di Unsud seperti itu. Nah, kemudian pengamatan sepintas. Nah, pengamatan sepintas ini tapi didukung dengan sumber-sumber dan literatur juga ya, teman-teman. Kemudian perasaan intuitif. Wah, ini berkaitan dengan sedikit penerawangan sebenarnya ya. Setengah dukun nggak ini? Enggak ya. Jadi perasaan intuitif itu kayak feeling loh. Jadi kayaknya kalau saya meneliti ini, kemudian walaupun intuitif sebenarnya yang namanya penelitian harus tetap berdasarkan data ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya menerawang, tapi penerawangan itu kan sebenarnya berdasarkan data ya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini ada contoh ya. Ada contoh untuk ini sebenarnya penjelasan dari yang tadi, kemudian di sini ada contoh. Ya, menurut pengamatan kalian ya, kalian misalnya ya melihat siswa itu memiliki kemandirian belajar, itu memiliki literasi digital lebih tinggi. Jadi siswa-siswa yang mandiri dalam belajar itu misalnya walaupun tidak dibimbing sekali oleh gurunya misalnya, tapi dengan diberi penugasan ya misalnya problem based learning, mereka jadi mengakses internet, kemudian mencari dari berbagai sumber digital. Nah, itu bagi siswa-siswa yang mandiri, memiliki kemandirian belajar, itu kalian mengamati bahwa mereka itu memiliki literasi digital yang lebih tinggi. Nah, seperti ini kan kalian sebenarnya sudah menghipotesis ya, tapi kita kan hipotesis kan jawaban, berarti harus ada pertanyaan. Dari pengamatan kalian itu, ya kira-kira pertanyaannya itu adalah mengapa kemandirian belajar mempengaruhi literasi digital, kemudian seberapa besar pengaruh kemandirian ya terhadap literasi digital. Jadi hal-hal itu kan sebenarnya mungkin muncul ya ketika kita di kelas, kemudian nah si A, si B ini anaknya tuh memang mandiri dalam belajar. Terus nyatanya mereka memiliki literasi atau kemampuan mengakses hal-hal yang bersifat digital itu lebih tinggi ya dari teman-temannya. Nah, berarti kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi literasi mereka, kemudian pengaruhnya itu seperti apa ya. Nah, itu bisa diteliti lebih lanjut ya. Nah, kalau masalah sosial tadi sumbernya banyak ya, bisa dari mass media atau media massa ya, dari jurnal-jurnal seperti itu. Dan kira-kira ya pertanyaannya ya kalau untuk masalah sosial itu tentang literasi, misalnya ya apa sih yang menyebabkan literasi digital masyarakat Indonesia itu rendah? Misalnya itu kalian memperoleh data tentang literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah gitu ya. Jadi dari apa yang kalian amati, kalian tangkap dari media massa, isu-isu yang ada di berita misalnya, kalian bisa menindaklanjuti menjadi sebuah rumusan masalah ya. Jadi rasa penasaran kalian tuh diungkapkan ya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini tadi review literatur itu juga sangat membantu tentunya. Nah, tadi sudah ada barcode
jurnal ya, dari yang bisa diakses dari universitas-universitas lain itu kalau jurnal itu sudah terakreditasi, biasanya itu judulnya sangat-sangat bagus, teman-teman. Jadi sudah tentang MBKM misalnya, itu banyak yang sudah mengangkat hal itu, dan mungkin teman-teman juga yang pelaku-pelaku MBKM yang sudah ikut MBKM ya, itu tahu ya. Kalau tahu itu biasanya bisa membayangkan atau memikirkan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi kalau yang membaca aturannya tapi belum melakukan, itu biasanya walaupun sudah ada bayangan nanti akan terganjal. Ini terus gimana ya? Karena tidak melakukan sendiri gitu. Tentang MBKM itu juga bagus ya untuk diteliti ya, dan di jurnal di UNES, di UNJ yang sudah terakreditasi itu banyak yang sudah meneliti tentang hal itu, sehingga teman-teman paling tidak dari artikel itu bisa ada gambaran. Oh, ternyata tuh penelitiannya seperti ini ya kalau mau meneliti tentang MBKM gitu ya. Nah, kemudian tadi ini sudah. Nah, sekarang kalau bagaimana kita mungkin seperti mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini sudah ngelis ya, ngelis banyak topik yang kalian minati misalnya. Nah, ini saya harus bagaimana ya? Yang mana yang akan saya pilih ya? Kayaknya ini semuanya menarik gitu ya. Kan nggak mungkin ya semua topik itu akan dijadikan topik utama penelitian dalam skripsi. Nah, jadi kita harus membatasi ya. Nah, membatasi itu didasarkan pada apa saja gitu. Nah, membatasinya berdasarkan yang pertama tentunya adalah makna dari penelitian itu sendiri ya. Jadi selain kalian tadi tertarik ya, tentunya tuh kalian yang sesuai dengan kira-kira ini berkontribusi untuk prodi itu ada kontribusinya nggak ke prodi misalnya seperti itu. Kemudian memang ini sesuai bidang saya atau tidak gitu ya. Kemudian ada teori yang mendukung nggak gitu. Kalau nggak ada teori yang mendukung, susah juga teman-teman ya. Misalnya hal-hal yang baru itu sebenarnya bagus ya untuk diteliti, tapi biasanya kita terkendala di kurangnya literatur karena itu hal yang baru misalnya. Tetapi misalnya itu hal baru, bagus, menarik, sudah ada literaturnya, itu tidak akan jadi masalah ya. Nah, selain itu kondisi peneliti ini juga harus diperhatikan ya. Kondisi peneliti kalau hal ini kan mahasiswa itu kan pengennya lulus tepat waktu biasanya ya, lulus tepat waktu sehingga itu juga dapat menjadi pertimbangan untuk membatasi apa yang ingin kalian teliti ya. Kan biasanya aku pengen ini udah, pokoknya ingin saya gali yang sangat dalam, dan nah S1 itu ada tingkatannya ya. Untuk S1 itu tidak seperti S2 yang sampai menggali faktornya di belakang itu apa dan sebagainya ya. Misalnya menguji pengaruh, kemudian hubungannya seperti apa, itu sudah cukup ya. Jadi tidak perlu yang sangat-sangat dalam, kemudian menciptakan model baru sebagai solusi atas permasalahan yang kalian temukan, itu tidak sampai situ. Itu S3 nanti ya Pak Jar. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal tersebut ya. Waktu dan tentunya orang penelitian itu butuh biaya ya. Jadi itu harus diperhatikan untuk membatasi apa yang ingin kita teliti. Kemudian di sini ya, kita juga harus tahu ya ciri permasalahan yang baik itu seperti apa. Ya, tadi saya jelaskan bahwa guna penelitian ini untuk prodi misalnya itu apa ya? Apakah itu berarti mempunyai nilai ya, nilai penelitian. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti ya. Jadi tadi kalian di pendidikan ekonomi ketika ingin meneliti tentang misalnya pengembangan wilayah
kecamatan atau pedesaan. Nah, itu sebenarnya itu ranahnya orang ISP ya, walaupun sama-sama ekonomi. Nah, ketika kalian itu sebenarnya tidak terlalu tahu, malah justru akan menghambat jalannya penelitian itu sendiri. Dan penelitian itu harus visible ya, atau bisa nanti ya bisa dipecahkan ya, ataupun pertanyaan penelitian itu nanti kiranya dapat dijawab dengan baik ya, seperti itu. Kemudian penelitian itu ya harus asli ya. Asli itu karya kalian sendiri ya. Walaupun misalnya mengutip jangan lupa itu disertakan ya, disertakan sumbernya apa ya. Kemudian menyatakan suatu hubungan ya. Hal yang penting secara ilmiah tentu ya. Jadi kadang ada yang mau mengambil penelitian sosial itu kalau tidak ada literaturnya itu jadi dipandang nanti kurang ilmiah gitu, sehingga tentunya dengan dukungan literatur dari berbagai ahli itu akan membuat topik kalian itu memang ilmiah. Selanjutnya dapat diuji. Nah, penelitian itu kan ada kuanti dan kuali ya, teman-teman. Dua-duanya itu ada yang namanya uji ya. Nah, kalau kuanti tentunya ujinya ya pakai SPSS dan sebagainya ya kan. Kalau kualitatif nanti ada yang namanya triangulasi data seperti itu. Intinya penelitian ini memang harus ilmiah ya, karena harus bisa diuji ya. Tidak kemudian peneliti menyimpulkan sendiri berdasarkan pendapatnya sendiri, itu tidak. Nanti berarti hasilnya kan subjektif ya. Nah, ini visible tadi sudah dalam waktu yang menarik ya, ini terus sudah. Kemudian mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk, saya tampilkan untuk contoh-contoh judul skripsi yang sudah masuk ya. Sudah masuk di prodi ya. Nah, ini angkatan pertama ini. Judul angkatan pertama nih, video scribe dulu Mbak Sarah itu ya. Nah, ini ya. Contohnya banyak sekali ini yang terkait dengan media pembelajaran. Bu Lina, mohon maaf. Ya. Belum tampil apa ya? Di teman-teman sudah tampil? Belum kelihatan, Bu. Oh, ya, oke. Baru yang ini kan, Mbak, yang tadi udah? Sudah, yang tadi di slide yang terakhir. Yang judul-judul belum. Oh, kalau ini? Nah, ini sudah muncul. Oh, ya, oke. Nah, jadi ini judul-judul yang sudah diambil oleh kakak tingkat ya. Nah, di sini ya sudah ada yang meneliti tentang media pembelajaran, ini banyak sudah ya. Kemudian nah ini ya sangat-sangat banyak ini yang penelitian-penelitian kakak tingkat itu sudah menarik-menarik. Kalian jangan sampai yang di era sekarang malah justru mengalami kemunduran, tidak berani meneliti yang kalau saya melihat sekarang tuh agaknya mahasiswa tuh ingin yang sangat aman gitu. Tidak berani menantang diri misalnya dengan eksperimen itu menurut saya itu bagus ya untuk menantang diri atau mengambil topik yang memang kekinian gitu loh. Mainnya tuh ingin aman yang sudah banyak diambil, padahal nanti ketika maju ke Bu Siwi saya atau Pak Jar ya langsung ya, aduh ini dan yang kayak gini lah gitu kan. Ini udah nggak up to date gitu ya. Jadi silahkan teman-teman udah saya yakin teman-teman tuh ya, ambillah judul-judul yang sesuai dengan kondisi digitalisasi sekarang ini gitu loh. Nah, ini judul-judulnya kalau terkait dengan strategi desain metode itu ada snowball throwing, teams game turnamen, kemudian mind map, make a match, bagus-bagus ini inquiry dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada yang tentang psikologi pendidikan ya. Ini adalah judul-judul yang sudah diambil kakak tingkat. Data ya
referensi ataupun membatasi diri. Membatasi diri itu dalam artian ini. Oh, ternyata misalnya teman-teman tuh ingin atau memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang pergaulan teman sebaya, motivasi dan kemandirian. Nah, data ini menunjukkan bahwa yang mengambil variabel ini sudah banyak. Nah, itu berarti teman-teman harus sadar diri bahwa oh, saya akeh ya, berarti kayaknya bakal nggak di ACC deh karena sudah banyak. Ya udah langsung ganti. Nih, di sini motivasi 1, 2. Ini baru data, ini data belum saya update teman-teman. Jadi pasti masih banyak lagi. Ya. Kemudian tentang manajemen pendidikan di sini juga sudah banyak ya. Ada yang dulu ketika zonasi masih rame sudah ada juga yang membicarakan ya. Kemudian ada tentang etika profesi juga ada terkait dengan kompetensi guru ya. Kemudian ini juga sudah ada kewirausahaan. Kemudian ketika data ini mungkin nanti saya update atau di Mbak Yuli sudah ada update-nya pasti. Itu yang sekarang itu juga sudah banyak yang meneliti tentang pembelajaran di masa COVID-19. Hybrid learning, kemudian PJJ, itu kemarin sih yang ke saya wawancara outline sudah banyak juga. Ke Bu Siwi juga mungkin sudah banyak ya Bu, yang tentang hybrid ya. Nah itu jadi apa ya, teman-teman melalui data yang ada itu memikirkan apakah ini masih apa ya, maksudnya belum banyak diteliti oleh teman-teman seangkatan maupun kakak tingkat, ataukah ini memang masih menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk dijadikan topik. Selain menarik juga jangan lupa ya kebermanfaatan untuk pengembangan prodi ya, seperti itu. Baik Bu Siwi, mungkin penjelasan dari saya itu cukup. Barangkali bisa dilanjut untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina. Oke, teman-teman semua tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lina ya terkait dengan topik-topik terkini ya, dan juga bahkan Bu Lina sudah share screen juga judul-judul yang sudah pernah diajukan oleh kakak tingkat kalian. Nah, harapannya nanti dari hal tersebut kalian bisa mengantisipasi ya judul-judul yang mungkin sudah sering sekali muncul ya, kemudian tema-tema yang sudah sering sekali muncul sehingga kalian bisa mengantisipasi nanti ketika mengajukan outline sudah dengan tema yang memang terkini dan ter-up-to-date. Baik teman-teman semua, sebelum kita akhiri ya agenda hari ini, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis penyusunan outline maupun judul-judul, atau mungkin yang sudah punya judul mau dikonsultasikan juga boleh ya untuk sampel di sini. Silahkan. Silahkan teman-teman. Mumpung di sini sudah ada komisi TA ya teman-teman semua, sehingga kalau sudah bawa bekal ya kemarin dari mata kuliah Metopen, bisa sampel di sini bisa dikonsultasikan gitu nggih Bu Lina dan Pak Jaryono. Nggih. Silakan teman-teman. Untuk materi nanti saya share di chat room nggih materinya Pak Jar dan juga format outline-nya ya teman-teman semua. Sambil nunggu teman-teman semua silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Oh ya, mungkin sambil nunggu teman-teman, jadi kalau bisa teman-teman nanti ketika penelitian juga memperhatikan tempat ya, memperhatikan tempat penelitian. Kemarin ada yang mengajukan ke saya itu ingin penelitian di Amikom. Saya tanya, Mbak, pernah mengajar di Amikom atau menjadi asisten di sana? Saya bilang gitu. Enggak, Bu. Kenapa ingin di Amikom? Karena terkait dengan digital. Lah kalau di sana
nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, yakin ini masalah ada di Amikom, saya bilang gitu. Nggak tahu Bu, lah gimana nih maksudnya, kenapa pengen di Amikom? Gara-gara di judulnya itu ada menyinggung tentang digital seperti itu. Nah, itu kan kurang pas ya, teman-teman. Walaupun digital loh. Wong kita aja pakai Eldiru itu kan ya sudah digital. Kenapa harus jauh-jauh ke Amikom penelitiannya gitu. Nah, itu pengalaman unik ya, pengalaman unik. Ya, silahkan teman-teman, atau ingin konsultasi ya Bu Siwi ya, boleh ya ini. Betul, silahkan yang sudah punya draft outline-nya ya kemarin di mata kuliah Metopen, boleh sekali kalau mau dikonsultasikan di sini mumpung masih ada waktu. Untuk contoh outline-nya, formatnya ini saya share di kolom chat ya, rekan-rekan mahasiswa, dan juga materinya Pak Jaryono. Sudah jelas atau belum ini teman-teman semua penjelasan hari ini terkait teknis penyusunan outline dan juga topik terkini? Mas Andrian, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, satu pertanyaan Bu. Ya, silakan. Boleh langsung on mic. Ya izin bertanya Bu, untuk Bu Lina, tadi kan di judul skripsi ada yang kayak meneliti untuk anak misalnya SMA berapa gitu. Nah itu berarti kalau selama PPL berarti boleh nyusun outline juga ya Bu? Udah dimulai dari situ. Boleh dong. Justru itu kesempatan emas ya. Teman-teman itu menggali apa itu namanya? Menggali tadi permasalahan yang ada di sekolah ya. Dengan teman-teman melihat, mengalami langsung juga ya, kemudian dekat dengan sumber data, itu bagus sekali untuk sambil menulis outline gitu. Kalian jadi tidak usah membayangkan, tidak usah kalau mau konsul dengan gurunya terkait data itu tidak usah repot sekali karena belum mengenal dan sebagainya. Tinggal karena sudah ketemu tiap hari, sekalian nanya-nanya, Mas. Ya. Jadi selesai PPL, outline jadi, sudah boleh mengajukan outline, langsung diajukan gitu. Gitu ya, Mas. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Mas Adrian dan juga teman-teman. Jadi momen kalian magang, apalagi sekarang durasinya magang itu lebih lama ya Bu Lina dan Ya. Pak Jaryono. Nah ini harapannya teman-teman bisa sekaligus menggali ya masalah-masalah yang ada di menulis sekolah ya. itu apa. Betul. Betul. Kalau mungkin Bu Siwi dulu penelitian di tempat PPL atau beda Bu? Betul, di tempat PPL. Saya juga. Ya, Jadi saya kebanyakan juga di biasanya sana. gitu. Ya. Dan Sekaligus itu ya Bu Lina. sekaligus, betul, sekaligus karena kita benar-benar tahu sih permasalahannya apa, kemudian tadi dekat dengan sumber data ya, jadi mau minta data apa-apa tuh udah enak gitu loh, sama guru pamongnya udah yang apa ya, bestie. 3 Udah bulan bestie. ya, 3 bulan dulu Iya, kita 3 PPL. bulan Nah ini sudah teman-teman juga bersama. kan durasinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi Iya. poin plus nih biar bisa menggali permasalahan yang ada di sana. Iya, tinggal minta data nilai rapot Bu, yang dulu ada nggak ya Bu, atau Pak, gitu, wah enak banget. Terus pokoknya PPL atau nanti magang sambil menulis ya, menulis itu luar biasa. Itu akan sangat cepat nanti untuk lulusnya. Yang lain silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Saya nambahin sedikit Mbak. Monggo Pak Jar. Ya, terima kasih atas waktunya.
Gini, kalau ini teman-teman, bagi teman-teman mahasiswa, kalau skripsi biasanya kan banyak skripsi itu menjadi kendala, maksudnya karena mata kuliahnya udah habis, terus kemudian skripsi itu kan harus kalau mata kuliah kan itu terjadwal ya, kalau skripsi kan kita gitu ya, tergantung Iya, kita. betul. Itu kadang-kadang kita membiarkan diri kita itu berada dalam zona nyaman gitu ya. Jadi tolong teman-teman yang masih semangat sampai sekarang kan masih semangat gitu ya. Itu jangan sampai jangan sampai nanti melewati masa-masa kendor gitu ya. Jadi selagi masih semangat digenjot terus sehingga nanti tidak berlama-lama gitu ya. Betul. Memang sih kalau misalkan betah ya boleh-boleh saja betah di Unsur, tapi tapi statusnya ganti gitu ya. Jadi misalkan betah di Unsur yang tadinya mahasiswa jadi dosen di Unsur itu ya enggak apa-apa, atau ambil nanti kalau misalkan di Unsur sudah ada S2 pendidikan ekonomi ya bisa S2 di jadi teman-teman yang sekarang masih semangat itu pokoknya jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita kita terjerumus di zona nyaman gitu. Kadang-kadang bisa 1 semester itu nggak ada kegiatan itu. Enggak. Iya betul. Nggak ada progres ya Pak. Karena nggak terjadwal gitu ya. Kalau skripsi nggak terjadwal itu tergantung kitanya. Mungkin itu aja, Mbak. Gas pokoknya. Baik, terima kasih Pak Caryono nih memberikan semangat nih untuk teman-teman semua nanti bisa magang terselesaikan, nanti selesai magang sudah punya banyak data ya. Teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Bisa sambil mengisi link presensi ya yang sudah dikirim di kolom chat oleh co-host. Mas Nabil, untuk link presensinya tidak bisa langsung diklik ya? Baik Bu, mungkin ada kesalahan akan saya kirim ulang. Oke, ya karena mungkin ini ya HTTPS-nya kurang lengkap mungkin ya. Baik, teman-teman semua, Bu Lina, Pak Jer, mungkin ada closing statement? Baik, dari saya mungkin kembali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Terima kasih juga pada Mbak Lina, Mbak Siwi yang sudah mendukung acara ini. Bahkan ini Mbak Siwi yang sebagai pemrakarsa jadi dalam acara ini. Jadi terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan untuk teman-teman manfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan kesempatan tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina, Bu Siwi. Jadi ketika magang manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Oke, kalau ada kekurangannya semua maaf. Oke, baik. Terima kasih Pak Jar. Mungkin dari Bu Lina, silahkan. Ada satu lagi. Baik, terima kasih juga saya diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan di pagi sampai siang hari ini. Saya masih dengan Pak Jar tadi. Saya ingin memberi pesan kepada teman-teman. Dosen di PE ini kan tergolongnya friendly lah, seperti itu. Itu bisa maksudnya bukan dimanfaatkan untuk ini ya, konotasi yang kurang baik itu. Jadi selama magang ini silahkan sambil teman-teman itu kan waktunya lama, kemudian mungkin ada waktu-waktu yang teman-teman itu agak longgar, itu silahkan mulai berkonsultasi juga boleh. Jadi
selesai tadi, selesai PPL, teman-teman itu sudah siap, jadi nanti studinya itu waktu tempuhnya itu cepat gitu ya. Nggak usah berlama-lama di prodi pendidikan ekonomi dengan status tadi mahasiswa S1, ketika ingin tetap di Unsud ya nanti meningkat ya statusnya menjadi mahasiswa S2 dan ataupun bekerja di Unsud misalnya. Tetapi untuk di PE S1 ini sendiri tidak usah lama-lama, segera saja untuk menyelesaikan saja. Dan ini teman-teman, tidak usah nunggu dicari dosennya ya. Kalau saking lamanya yang mencari itu dosennya, tidak usah menunggu dicari dosen ya teman-teman, semangat yang mencari dosennya. Orang skripsi itu hal yang wajar ketika harus menunggu 1 atau 2 minggu, tidak usah menjadikan itu hal yang istilahnya, dosen saya begini-begini, tidak usah seperti itu. Skripsi seperti itu hal yang wajar, dihadapi dengan sabar dan semangat ya Pak Jar, seperti itu. Ya, betul. Okay. Oke teman-teman, mungkin cukup dari saya Bu Siwi. Baik, terima kasih Bu Lina. Baik, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita akhiri, teman-teman semua bisa minta tolong di-on-kan kameranya ya untuk kita dokumentasikan. Oke, Mas Nabil bisa dibantu untuk share screenshot ya. Bisa, Ibu. Baik, di sini ada 2 slide. Kita mulai dulu dari slide yang pertama. Baik, slide yang pertama saya hitung 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua, teman-teman silahkan yang belum on kamera bisa di-on-kan kameranya. Saya hitung untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Jaryono dan juga Ibu Lina Rifda, serta apresiasi juga untuk teman-teman semua yang di weekend ini sudah menyempatkan bersama di sini. Pak Jar dan Bu Lina sudah berbagi informasi mengenai outline dan juga teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk belajar bersama di sini. Harapan kita semua tentunya teman-teman bisa mempersiapkan tugas akhir teman-teman semua, skripsi teman-teman semua sedini mungkin ya, terlebih ketika diberi kesempatan oleh prodi untuk magang dalam durasi yang lebih lama ya dalam MBKM. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum ikut magang MBKM juga tidak perlu berkecil hati ya, tetap bisa mempersiapkan sedini mungkin karena nanti teman-teman juga akan mengikuti kegiatan magang pendidikan yang juga dilaksanakan oleh teman-teman yang sebelumnya yang MBKM seperti itu. Jadi harapan kita dengan adanya acara ini bisa membekali teman-teman semua untuk sedini mungkin mempersiapkan skripsi. Oke, karena sudah di penghujung acara, saya selaku moderator di sesi Academic Writing Pendidikan Ekonomi, yang pertama mengucapkan terima kasih, dan juga yang kedua memohon maaf apabila dalam penyajian materi ataupun penyajian konsep acara pada hari ini masih terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya selaku mewakili panitia memohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jar, Bu Lina. Matur Sama-sama. Sukses Saya ya. juga mohon pamit. Nggih, matur nuwun Pak Jar, Bu Jar. Lina. Matur nuwun Bu Siwi. Sampai ketemu teman-teman. Live ya Mbak Siwi.